Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Asyifa Herlisa. Di video kali ini kita sudah memasuki bab 6, yaitu kita akan membahas mengenai dynamic routing BGP. Nah, jadi kali ini kita akan membahas dynamic routing yang BGP ya teman-teman. Di video sebelumnya yang sudah saya coba EIGRP dan OSPF, dia masuknya ke IGP. Nah, IGP ini adalah Interior Gateway Protocol. Tapi kalau BGP dia masuknya ke EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Nah, IGP dan EGP itu apa sih? Jadi IGP adalah AS. Kalau EGP adalah Inter AS. AS bisa diibaratkan dengan sebuah perusahaan. Perusahaan itu kan banyak ya, teman-teman. Ada Google, Facebook, dan Twitter. Nah, contoh di perusahaan Google pasti kan banyak router nih, teman-teman. Misal titik-titik ini diibaratkan router. Nah, koma yang ini diibaratkan sebagai server. Pasti di Google ini ada banyak sekali router dan servernya. Di Facebook juga pasti ada banyak router dan server-server. Begitu pula dengan Twitter ya teman-teman. Nah, yang Google ini AS-nya adalah 100. Facebook misalnya itu 200 dan Twitter 300. Jadi AS ini kan ada banyak ya teman-teman. Karena itu kita akan menggunakan yang namanya BGP untuk menghubungkan perusahaan atau AS. Google ke Facebook, dari Facebook ke Twitter, maupun dari Twitter ke Google. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan BGP. Misal yang EIGRP dan OSPF digunakan di dalam perusahaannya. Nantinya kita akan pakai yang EIGRP atau OSPF. Misal, Google akan dihubungkan ke Facebook dengan server dan routernya yang banyak sekali. Nah, nantinya ia akan menggunakan BGP. Nah, langsung saja kita coba di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Kita akan belajar dengan studi kasus seperti biasanya. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi baru teman-teman, beserta node-node pada IP-nya teman-teman. Nah, langkah pertama kita akan pasang IP-nya pada router 1 terlebih dahulu. Kita bisa buka router 1, CLI. Nah, kemudian di sini kita bisa enter. Di sini kita enable, lalu conft. Nah, di sini kita akan konfigurasi yang mengarah ke PC1 terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu gig 0/1. Di sini saya interface gig 0/1. Kemudian saya masukkan IP-nya, IP add 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.0. Kemudian jangan lupa no shutdown. Nah, kemudian yang sekarang saya konfigurasi yang mengarah ke router 2, yaitu interface 0/0. Di sini exit, kemudian masuk ke interface gig 0/0. Nah, setelah itu tambahkan IP-nya, yaitu yang 10.10.10.1. Subnet masknya karena ini /30, jadi 255.252. Seperti ini ya teman-teman. Lalu no shutdown. Nah, jika sudah, kita masuk ke router 2 teman-teman. Kemudian kita konfigurasi yang mengarah ke PC2. Interface gig 0/1. Ini yang ke PC2 ya teman-teman. Kemudian tambahkan IP-nya 192.168.2.1. Subnet masknya 255.0 karena ini /24. Lalu no shutdown. Kemudian yang mengarah ke router 1, exit, interface gig 0/0. Kemudian tambahkan IP-nya, IP add 10.10.10.2. Kemudian 255.255.252. No shutdown. Nah, jika sudah, kita akan pasang PC-nya, pasang IP pada masing-masing PC ya teman-teman. Desktop IP configuration, masukkan 192.168.1.2, kemudian 192.168.1.1. PC2 juga kita masukkan IP-nya 192.168.2.2. Subnet masknya ini, kemudian gateway-nya 2.1 ya. Seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi dynamic routing yang BGP-nya teman-teman. Kita ke router 1. Nah, konfigurasinya akan seperti ini teman-teman. Di sini kita exit, kemudian masukkan router
BGP tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan autonomous. Autonomous itu artinya dengan router-router yang lainnya terhubung, teman-teman. Angkanya itu harus sama. Nah, kali ini kita akan coba pakai router BGP 1 ya, teman-teman. Karena ini di router 1, saya mau memberinya router BGP 1, menggunakan router BGP 1. Nah, 1 ini mendefinisikan AS. Nah, AS itu seperti perusahaan atau areanya, teman-teman. Nah, di sini bedanya BGP itu dia harus memasukkan IP dari tetangganya, teman-teman. Jadi di sini yang ini kan router 1 ya, teman-teman. Berarti IP tetangganya itu yang ini 10.10.10.2, teman-teman. Jadi kita masukkan IP-nya yang 10.10.2. Kita masukkan NAC/port, bisa disingkat NAC 10.10.10.2. teman-teman. Kemudian tanda tanya. Nah, kemudian di sini kita disuruh menambahkan remote AS, teman-teman. Jadi ini NAC 10.10.10.2, kita tulis remote AS tanda tanya. Nah, di sini untuk remote AS disuruh memilih, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, AS kita ibaratkan sebagai sebuah perusahaan atau area dari perusahaan tersebut. Nah, misal nanti di router 1 kita ibaratkan dengan perusahaan 1, sedangkan router 2 kita ibaratkan dengan perusahaan 2. Nah, karena di sini kita memasukkan IP neighbor, IP tetangganya, di mana neighbor ini router 2 dan router 2 kan kita ibaratkan menjadi perusahaan 2, teman-teman. Jadi remote AS ini kita tuliskan 2 ya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, baru setelah itu kita promosikan atau advertise networknya. Di router 1 kita akan 2 jalur, teman-teman, yakni yang 10.0 dan 1.0. Kita promosikan networknya ya, teman-teman. Kita tulis terlebih dahulu network 10.10.10.0. Kemudian di BGP ini kita harus menuliskan mask. Lalu tuliskan subnet masknya, yaitu 255.255.252 karena slashnya 30. Sekarang yang 1.1, teman-teman. Network 192.168.1.0 mas 255.255.255.0 karena slashnya 24. Nah, jika sudah, kita ke router 2, teman-teman. Kita masuk router 2. Di sini kita exit, lakukan seperti yang tadi, teman-teman. Router BGP 2 karena ini router 2. Kemudian neighbor kita masukkan IP tetangga yakni 10.10.1 remote AS 1 karena di router 1 akan kita ibaratkan menjadi perusahaan 1, maka di sini kita tulis 1. Nah, lalu setelah itu jika sudah up, kita promosikan network yang ada di router 2, teman-teman. Tuliskan network 10.10.10.0 mas 255.252. Kemudian yang 192.168.2.0 max 255.255.0. Kemudian exit. Nah, kita coba doso IP BGP summary. Nah, maka di sini ada IP dari network atau dari tetangganya ya, teman-teman. Kemudian di sini kita doso IP route. Nah, di sini sudah ada yang B. Nah, B ini menandakan BGP ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini akan valid, kita coba lagi percobaan yang kedua, maka hasilnya akan sukses, teman-teman. Nah, kemudian seperti biasanya kita akan melakukan konfigurasi 3 router, teman-teman. Di sini saya akan menambahkan 1 router lagi. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan 1 router dan 1 PC. Nah, langkah pertama kita akan pasang IP yang mengarah ke router 3 terlebih dahulu, teman-teman. Kita buka router 2. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface gig 0/2 yang mengarah ke router 3 yang ini. Kemudian masukkan IP-nya, IP add
10, 10.20.1, 255, 255, 255.252. No shutdown. Nah, kemudian kita ke router 3. Di sini CLI, di sini no, enable config. Nah, di sini kita masuk ke interface gig 0/0 yang mengarah ke router 2. Kemudian IP add 10, 10.20.2, 255, 255, 255/252. No shutdown. Kemudian lanjut yang mengarah ke PC 3, exit interface gig 0/1, IP at 192.168.3.1, 255, 255, 255.0. No shutdown. Nah, jika sudah menyala semua, kita akan pasang IP di PC 3. Desktop IP configuration di sini 192.168.3.2. Nah, di sini 3.1 teman-teman. Nah, jika sudah, kita lanjut konfigurasi BGP yang pertama teman-teman. Kita tambahkan config di router yang menambahkan network baru, yaitu di router 2 teman-teman. Yang menambahkan router 3, buka router 2. Di sini kita bisa exit. Kemudian tulis router BGP 2. Masukkan IP network tetangga ya teman-teman. Next 10, 10.20.2, remote AS 3. Kemudian kita promosikan network yang baru teman-teman, yaitu network 10, 10.20.0 mas 255, 255, 255, 252. Kemudian kita masuk ke router 3 teman-teman. Di router 3 kita bisa exit. Kemudian kita masuk sebagai AS3, router BGP 3. Lalu network 10, 10.20.1, remote AS 2. Kita promosikan networknya teman-teman, network 10, 10.20.0 mas 255, 255, 255.252. Kemudian network 192.168.3.0 mas 255, 255, 255.0. Kemudian doso IP root. Nah, di sini sudah ada yang BGP ya teman-teman. Kemudian kita akan coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 3. Dari PC 2 ke PC 3. Maka akan valid, kita coba lagi teman-teman. Dan percobaan kedua akan successful. Kemudian di sini kita delete dulu, lalu kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Maka ia akan sukses teman-teman. Nah, jadi cukup sekian pembahasan dari materi bab 6 kali ini teman-teman. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.